Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada halaqah bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis, tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya, agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila. Yuk kita sama-sama datang, silaturahim dan belajar bersama, agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada halaqah bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis, tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya, agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila.
Yuk kita sama-sama datang silaturahim dan belajar bersama agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan.
Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada halaqah bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada Istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila. Yuk kita sama-sama datang, silaturahim dan belajar bersama agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri, agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan Surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya,
Kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Boleh direspon apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, alhamdulillah jelas ya. Bunda, Bang, Kakak, sahabat semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah sesaat lagi kita akan mulai HBO episode ke-8 yang insya Allah langsung dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga yang juga sudah berada di ruang Zoom pada pagi hari ini. Tentunya bagi kita yang sudah hadir, sebagai bentuk syukur boleh kita share informasi dan juga link untuk bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini. Dan insya Allah menjadi ilmu dan tentunya menjadi amal jariah untuk kita semua. Boleh di-share ya, ke partner bisnisnya, ke pasangannya, keluarganya, sahabatnya, dan semuanya. Insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, insya Allah kita akan mulai HBO episode ke-8 pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, pada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai Halakoh Bisnis Online di episode ke-8 ini yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sedekah yang mengundang ledakan rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk ayah bunda, abang kakak sahabat semua yang sudah memilih hadir di pagi hari ini, di waktu subuh yang masih hening dan tentunya segar. Kita hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini tentunya merupakan pilihan yang juga tidak mudah karena banyak di luar sana yang lebih memilih untuk tidur kembali ataupun lebih menikmati kehidupan yang lainnya. Maka ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir di sini, semangat untuk belajar. Mari kita luruskan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan niat dari masing-masing kita untuk menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Boleh di absen yang hadir di pagi hari ini berasal dari daerah mana aja? Dilihat dari nickname-nya ada yang dari Bogor ya. Masya Allah. Boleh diketik ya di kolom chat. Yang dari Sidoarjo hadir, Masya Allah. Dari Madura ada, dari Madura? Dari Kalimantan, Sumatera, ya, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua mungkin ada, Aceh. Hadir semuanya? Masya Allah. Sidoarjo ada.
Cikarang, Makassar, Masya Allah, Tangerang Selatan, Pemalang, Pontianak, Masya Allah. Kalsel, Cikarang hadir, Batam, Trenggalek, Aceh, Masya Allah, Aceh hadir ya. Pak Teguh Iskandar. Ada Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Bengkalis, Masya Allah, Jombang, Bogor, Sumedang, Cakung, Tangerang, Pekanbaru, Taipei hadir, Masya Allah. Ini dari Cina asli hadir atau apa Taipei, NTB ada Pangkal Pinang, Kalsel hadir. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dimanapun kita berada, senantiasa Allah lindungi, jaga kita semua dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang hadir di sini, semoga Allah berikan kekuatan sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Seberat dan sesulit apapun ujian hidup kita masing-masing, ketika Allah berikan kekuatan, insya Allah semuanya menjadi terasa mudah dan ringan. Insya Allah. Tabarakallah. Baik ya Bunda, Abang Kakak, sahabat semua. Tentunya Halaqah Bisnis ini dibuat ya, oleh Kang Dewa untuk memfasilitasi ya para pengusaha Muslim, ya, baik yang sudah memiliki bisnisnya ataupun yang ingin baru mau mulai, tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, ya, fundamental bagi kita seorang Muslim, karena boleh jadi ya di luar sana bisnis itu tidak memandang halal dan haram, ya. Yang penting untung, hasil, ya ajar. Sedangkan kita sebagai Muslim tentunya terikat dengan syariat dan ada batas-batas yang tentunya harus kita patuhi. Maka di halaqah bisnis ini ya kita bicara bukan hanya tentang untung rugi, tetapi tentang surga neraka, ya, tentang berkah ataupun tidak, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita, ya, tentang rezeki, ya, tentang bisnis, dan tentu tentang ilmu-ilmu yang insya Allah Kang Dewa akan share di pertemuan-pertemuan Halaqah Bisnis Online. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sedekah yang mengundang ledakan rezeki. Masya Allah. Banyak orang sibuk mengejar rezeki, ya. Kerja makin keras, strategi makin cerdas, marketing makin luas. Tapi kenapa ya hidupnya terasa sempit, ya? Karena ternyata tidak semua rezeki dibuka lewat usaha bumi. Ada yang dibuka lewat pintu langit. Dan insya Allah, Kang Dewa pada pagi hari ini akan membahas bagaimana sedekah bukan sekedar memberi, tapi bisa menjadi pembuka keberkahan, penolak musibah, penenang hati, bahkan pengundang ledakan rezeki. Boleh diketik di kolom chat siapa yang hari ini hadir dan ingin mendapatkan ledakan rezeki dari Allah, tentunya yang halal, berkah, berlimpah. Boleh diketik saya ya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak ya yang ingin mendapatkan ledakan rezeki. Masya Allah. Maka mari kita siapkan ya diri kita, niat kita ya, dan juga catatan-catatannya sebagai bentuk syukur. Maka yang hadir hari ini dan memungkinkan untuk open cam, dibuka kameranya, boleh dibuka dan pastikan ya kondusif, menjaga auratnya, dan tentunya juga yang bisa mencatat, menulis baik di handphone, di kertas ya, bisa nanti didokumentasikan, kemudian di-share ya di media sosialnya, di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Di Bandung Kang atau Sukabumi ini Kang? Baru nyampe Bandung jam 12. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah kesibukan Kang Dewa yang luar biasa ya padatnya ya. Dari satu kota ke kota lain, lintas pulau ya. Beliau masih menyempatkan untuk hadir membersamai Halaqah Bisnis Online. Tentunya kita harus bersyukur dan sebagai bentuk syukur sekali lagi kita maksimalkan hadir ya di Halaqah Bisnis ini bukan hanya dirinya tetapi juga niat yang baik dan tentunya siap untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan. Baik Kang Dewa, untuk Halaqah Bisnis episode ke
delapan ini. Pada Kang Dewa kami persilahkan tafadhol masykur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'anahu bi haqiqatil mar'a amma ba'd. Bersyukur kawan-kawan semua di pagi ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ya, dari Jumat, dalam suasana yang masih kental dengan Idul Kurban, ya, Idul Adha gitu kan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa bertemu lewat kanal Zoom ya, dalam forum Halbis online ya, ataupun HBO ataupun Halaqah Bis online. Yang kita juga sama-sama tahu buat yang sering ngikutin, bahwa Halbis ini dibikin dalam rangka untuk bisa saling reminder, saling menguatkan ya. Bagaimanapun juga yang namanya iman itu naik dan turun ya, dan maka perlu kita ada yang namanya ngerimain, yang ngingetin ya, dan juga ngecas iman kita untuk bisa terus full ya. Di saat materi-materi yang sering kali dapatkan di online ya, di sosmed ataupun di luar sana, kebanyakan fokus ngebahas dari segi sisi dohirnya ya, dari segi ikhtiar bumi ya, ngomongin teknik closing, copywriting, personal branding, iklan ya, cara jualan, cara bisnis. Itu pun yang juga sering saya lakukan di forum yang lain, biasanya ngasih webinar di malam hari gitu kan, ataupun di forum siang gitu ya. Tapi di ibadah subuh ini ya, saya yakin orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang terpilih, yang gak cuman sekedar mementingkan bahwa bisnis itu gak cuman sekedar masalah duit, yang gak cuman sekedar untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka ya, tapi juga halal gitu. Kehalalannya, keberkahannya juga harus dijaga. Makanya habis di setting pagi hari, dan saya yakin yang hadir adalah orang terpilih ya. Apa buktinya? Webinar malam biasanya kita hadir 300-500 orang sampai di angka 1.000 orang. Di pagi hari paling cuma di angka 100-200 gitu ya. Mentok tuh paling cuma 250 gitu ya. Nah, maka artinya memang tidak semua orang itu pagi hari sesuai dengan yang sampai sama Adi tadi itu kondisinya on ya, on fire dari pagi-pagi gitu. Ada yang mereka tuh tidur lagi, ada yang mereka mungkin malah belum bangun gitu kan jam segini. Ada yang mereka langsung olahraga ya. Ini juga di satu sisi kadang bagus tuh olahraga pagi. Tapi ya pagi-pagi minimal ngaji dulu kayak gitu ya, atau baca Quran dulu ataupun kajian dulu ataupun seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Itu juga luar biasa. Salah satu nikmat yang kata Rasul itu seringkali kita lupa adalah nikmat tadi ya, kesempatan. Apa itu nikmat sempat menghadiri sebuah forum ataupun hal-hal yang memang membuat kita makin dekat dengan Allah ya. Oke teman-teman semua, di pagi ini ya, Masya Allah ini ada 99 orang, angkanya spesial ya. Sambil menunggu satu orang lagi, nah 100 ya. Kita kembali bertemu di episode ke-8 yang kita akan membahas tentang sedekah yang mengundang ledakan rezeki gitu ya. Maka saya mau bertanya dengan kawan-kawan semua yang hadir di pagi ini, siapa di antara kawan-kawan yang pengen rezekinya berkah, berlimpah ya, dan penuh kejutan? Coba komen di kolom komen, katakan saya ya. Yang pengen dapat rezekinya tuh berlimpah ya, berlimpah tuh artinya banyak gitu ya. Berkah artinya Allah ridho ya, Allah memang kasih rezekinya juga Allah ridhoin gitu kan, sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Dan penuh kejutan artinya wah, pokoknya apa, meledak-ledak gitu ya. Tiba-tiba dikasih kesehatan yang sangat prima gitu kan. Saya kemarin waktu mungkin teman-teman tahu ya, 2 sesi halbis saya tidak membersamai. Waktu sakit 2 pekan itu, saya baru sadar ternyata saya masuk rumah sakit lagi itu sampai dirawat gitu setelah 10 tahun gak masuk rumah sakit gitu. Jadi di situ momen dimana saya tuh merenung dan bersyukur, ya Allah ya, betapa luar biasa kasih Engkau gitu ya. Sakit ini bentar, cuman seminggu gitu ya, sakitnya tuh cuma sebentar dong, seminggu gitu ya, dan dikasih gap untuk sehatnya tuh 10 tahun gitu. Makanya kan itu salah satu rezeki yang bagi saya pribadi jangan apa ya, jangan cuma sekedar dipakai untuk hidup santai-santai ataupun leyeh-leyeh gitu kan. Maka ya udah saya pakai untuk produktif ya. Ya contohnya tadi ya, apa namanya, bisa sharing. Tadi malam perjalanan cukup padat ya, perjalanan Sukabumi ini ya. Bagi yang daerah Sukabumi tahu lah ya perjalanan seperti apa, tidak ada tol ya, belum ada tol ke Bandung. Nyampe jam 12 kurang lebih, jam 4 sudah bangun gitu kan, sholat subuh, sekarang udah on kan.
Nah itu tentu kita juga harus jaga kondisi, kita yang paling tahu tuh ya. Makanya saya juga sarankan buat teman-teman yang apalagi pengusaha tetap berolahraga, tetap jaga kesehatan, tetap makan juga harus dijaga gitu kan. Itu bagian ikhtiar kita dalam mensyukuri ya nikmat sehat ya. Nah teman-teman, di pagi ini topik kita ini membahas tentang sedekah ya. Sedekah menjadi sebuah pembahasan yang mungkin teman-teman juga sebenarnya udah tahu bagaimana sedekah itu luar biasa gitu kan. Rasulullah menganjurkan itu terus bersedekah gitu ya. Tapi ya balik lagi, tahu aja nggak cukup. Kadang kita terus kudu di-remind. Maka sejatinya di forum-forum kayak begini, yang kita bagikan bukan cuma sekedar sakofah ataupun wawasan ataupun keilmuan ya, tapi juga lebih kepada energi, ya, berbagi energi, berbagi pengalaman gitu ya, dan renungan, sama-sama berpikir, merenung gitu, ya. Nah maka sekali lagi, kalau misalkan teman-teman pagi ini mau nanti pada saat saya menjelaskan materi yang pengen screenshot, silakan aja ya, mencatat juga boleh ya. Oke kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ini ya. Jadi judulnya adalah sedekah yang mengundang ledakan rezeki. Yang harus kita garis bawahi dulu, yang namanya rezeki di sini itu nggak cuma sekedar uang, tapi lebih daripada itu. Teman-teman masih ingat di pembahasan hal sebelumnya bahwa rezeki ada dua jenis, ada materi, ada imateri. Nah, kita seringkali mengejar yang namanya materi. Materi itu berupa uang, penghasilan, income, omset gitu-gitu lah ya. Itu materi itu. Ada yang namanya imateri. Imateri itu yang sifatnya tuh tidak terlihat, tidak terlihat secara fisik gitu ya. Tapi bisa kita rasakan apa itu kesehatan, kesempatan, pemahaman. Kalau teman-teman berdoa saat waktu mau belajar, misalkan pagi ini Anda berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma gitu ya. Robbi zidni ilma, ya Allah ya Rabb gitu ya. Zid, zada yazidu zaidan, zid tambahkanlah ilma gitu ya, ilmu. Warzukni fahma, nah, rozako yarzuku ruzukon urzukni gitu kan, fi'il amarnya kan. Nah itu urzukni, apa itu urzukni? Berikanlah aku pemahaman, berrezeki gitu kan. Warzukni fahma, fahma, fahma itu pemahaman. Artinya bahkan pemahaman pun adalah sebuah rezeki. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan semua yang sekarang belajar, sering belajar ikutin webinar, mentoring, ataupun baca buku, e-book, apa semua diikutin gitu ya. Kalau di mulu di kepala gitu. Bisa jadi Anda tuh ya tadi, ya itu termasuk yang rezeki sempit gitu ya. Entah itu Anda memang belum mengetuk pintu langit, belum berdoa ya ke ke yang Maha Pemberi rezeki gitu kan. Ya karena tadi itu juga rezeki gitu. Maka dulu ketika saya bangkrut, yang kisahnya cukup populer di kalangan kawan-kawan pengusaha, waktu itu saya pengen dapetin omset miliaran waktu itu. Saya nanya ke teman gitu ya, apa ya bisnis yang bisa ngasilin miliaran tiap bulan gitu. Ya dia bilang cuma ketawa doang, nggak mana ada, katanya. Kalau ada ya gue duluan gitu kan. Tapi dia ngasih solusi, ada salah seorang kawan saya ngasih solusi. Wah katanya, lu coba pelajarin deh ilmu ini, ilmu digital marketing waktu itu, internet marketing istilahnya kalau dulu ya. Apaan tuh? Ini ilmunya ini. Wah ditulis sama saya banyak, ilmu copywriting ya, ilmu konten, ilmu ilmu meta ya, dan segala macam. Dan waktu saya menuliskan itu semua, spontan saya langsung berdoa gitu kan, berdoa pada Allah gitu ya. Apa doanya? Doanya adalah ya Allah ya Rob, ya ilmu ini itu milik engkau gitu ya. Diri saya juga milik engkau, diri hamba juga milik engkau gitu ya. Maka izinkan hamba untuk menjadi pribadi yang bisa mempelajari ini semua dengan lebih dalam, lebih lebih paham gitu kan, lebih ahli gitu. Ya minta. Nah jadi itu rezeki juga gitu. Jadi teman-teman jangan batasin definisi rezeki yang sekedar karena uang ya, tapi materi juga, kesehatan, kesempatan, ya pemahaman, keluarga, ya anak, ya istri, suami, lingkungan, circle, ya waktu luang, ya, gitu kan, itu rezeki juga. Nah sekarang gimana nih kita sekarang mendapatkan ledakan rezeki itu? Jadi gak cuma sekedar ngukur uang. Kalau sekarang lagi ada masalah teman-teman diujinya dengan uang ya semoga hartanya, ya uangnya, omsetnya gitu ya diledakin juga gitu. Nggak ada yang tahu. Banyak cerita-cerita yang masya Allah sangat menginspirasi tiba-tiba terjadi lonjakan-lonjakan gitu ya. Nanti kita sambil jalan ya. Oke teman-teman ya. Banyak orang kerja keras tapi hidupnya terasa sempit ya. Kenapa? Ya tadi bisa jadi rezekinya memang belum turun gitu ya. Nah, pernah kita bahas juga di hal sebelumnya, salah satu yang menghambat rezeki itu adalah dosa. Makanya kenapa kita perlu saling mengingatkan ya, dalam kebaikan bersama muslim gitu ya.
ya saling memaafkan buat sama kita gitu ya. Saling apa namanya, kita juga sama-sama mengejar ridho Allah dengan cara berbuat kebaikan, ya, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah gitu. Itu untuk menghilangkan penghambat-penghambatnya. Nah, sekarang kita pengen nih kerja keras, oke, kita sebagai seorang manusia, apalagi seorang suami gitu ya, yang untuk mencari nafkah gitu. Nah, maka gimana nih supaya nggak sempit? Nah, ini yang kita perlu ikhtiarkan, ya. Saya pernah bikin halbis juga, mungkin topiknya pernah saya bawakan sesi offline ya. Jadi dulu halbis itu offline teman-teman, di Bandung. Sekarang sering saya bawakan setiap kali saya juga roadshow ya. Kemarin waktu saya ke Makassar, saya ngisi halbis juga ya, membahas tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat berbisnis gitu ya. Waktu di Batam juga saya ngisi halbis juga gitu ya, tentang bagaimana bangkrut itu bisa jadi menyelamatkan di masa depan gitu ya. Jadi nanti kalau insya Allah kita bisa bertemu di forum-forum lain offline, kita awali dengan halbis bisa jadi ya, di ibadah subuh ataupun malam hari gitu ya, bebas nanti sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi eh, yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita ini gitu ya juga nggak seret rezekinya. Saya pernah bahas di Halbis episode sebelumnya. Syarat itu teman-teman penyebabnya ada 5. Silakan Anda catat ya, saya nggak pakai slide ya. Yang pertama tuh adalah S. S itu apa? Syirik terselubung. Jadi teman-teman mulai melakukan tanpa disadari bisa jadi mulai menuhankan apa yang tidak seharusnya dituhankan. Misalkan menuhankan followers, menuhankan saldo rekening gitu ya, menuhankan partner, menuhankan pasangan, menuhankan apa kemampuan gitu ya. Tenang aja followers gue banyak, tenang aja database gue banyak, tenang aja istri gue setia gitu kan. Tenang aja suami gue mah jago, tenang aja saldo rekening gue banyak gitu ya. Jadi itu yang dituhankan, ada rasa tenang ketika sesuatu itu bisa diandalkan gitu. Itu tipis-tipis tuh ya. Maka jangan sampai kita tuh begitu. Maka mulai sekarang ya ketergantungan ilah, sebagaimana ilah ya, tempat bergantung hanya kepada Tuhan ya, yaitu Allah gitu. Nanti yang pertama, yang kedua adalah kenapa rezeki kita seret? Karena ego kita tinggi. Ego kita tinggi itu susah dibilangin, sombong ya. Nah, ini menjadi poin yang sangat krusial ya. Padahal balik lagi supaya bisa kita mendapatkan rezeki yang lancar, ya kita jangan jangan sok-sokan ya. Kalau ada karyawan yang ngasih tahu ya terima, ataupun orang ngasih tahu ya terima dengan legowo kritikannya. Ini nyambung dengan teori psikologi sekarang. Pebisnis yang punya pertumbuhan luar biasa omsetnya itu selalu bermula dari mindsetnya. Saya sering bilang tuh ya, ubah mindsetnya berubah omsetnya. Jadi saya ulang itu ya, ubah mindsetnya berubah omsetnya. Salah satunya poin yang menyebabkan mindset itu berubah adalah dia harus mau menerima kritikan. Nah, artinya kalau dalam ngomongin rezeki, egonya jangan tinggi gitu. Lo harus terima kritikan. Ya kalau dikritik orang, walaupun nyebelin gitu ya, walaupun saya hati bentar, tapi yaudah, mungkin itu perbaikan buatku gitu, ya, evaluasi lah gitu ya. Itu yang kedua. Jadi ego yang tinggi. Yang ketiga adalah riba dan turunannya. Nah, riba turunannya udah jelas ya, berbagai macam jenis riba, ada berupa pinjol, ya, leasing, KPR, dan sejenisnya gitu, kartu kredit. Itu menyebabkan kita jadi syarat ya, maka jauhilah itu. Seterdesak apapun kita pengen punya rumah, jangan paksain Anda pakai KPR. Kalau nggak pakai KPR kapan belinya Kang? Ya udah ngontrak aja, ngekos ya, sampai nanti Anda punya budget gitu ya, ataupun nyari rumah yang cicilannya agak ada ribanya gitu ya, mekanismenya gitu ya. Itu kalau misalkan rumah. Kang, saya beli mobil kemarin pakai leasing, ya udah jangan paksain beli beli mobil pakai leasing, ya udah pakai Grab aja gitu bahasanya gitu kan. Kalau mau ya pas ada aja. Ini nyambung dengan teori keuangan gitu. Nah, apalagi Anda kemana-mana pakai kartu kredit gitu kan. Nah itu mental kan. Maka sekali lagi riba dihindari, jauhi. Apalagi kalau udah kena riba, dosanya yang pernah kita bahas di halbis sebelumnya gitu ya. Wah itu seperti menzini ibu sendiri gitu kan, dan luar biasa lah dosa besar ya. Yang ketiga, yang keempat teman-teman, ini energi negatif. Energi negatif ini ya tadi ya, perasaan-perasaan ke orang ya, dengki, dongkol, dendam gitu ya, kesel gitu ya. Nah, gitulah. Nah, itu jangan sampai ada. Itu bikin diri kita jadi syarat ya. Orang senang kita komen, ah paling dia mah begini, dia mah begitu gitu ya. Kayak nggak terima banget orang tumbuh gitu kan. Pada saat orang lain lagi ada masalah, kita senang gitu kan. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu ya. Ini namanya energi negatif ya. Yang terakhir ya, T adalah tadi tidak bersyukur.
orang harusnya kalau dikasih sesuatu itu ya bersyukur, ya berterima kasih. Kalau ke orang, kalau ya bersyukur gitu kan. Dan itu ada dalam ayatnya. Kalau kita pengen tahu nikmatnya banyak bersyukur gitu. Jadi, nah kita ini kadang doa cuman banyak minta tapi gak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Maka template dalam berdoa itu selain kita minta gitu, ya Allah begini 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 gitu, itu makasih dulu gitu. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, banyak orang kerja keras tapi hidupnya terasa sempit bisa jadi karena penyebabnya adalah tadi rezeki yang syarat itu dengan berbagai macam penyebabnya. Nah, barusan yang nyimak dari awal boleh share di chat karena banyak banget nih yang baru masuk. Apa teman-teman 5 poin tadi? Coba share lagi di chat. Kalau teman-teman sadar, singkatannya itu syarat ya barusan. Singkatannya itu syarat gitu ya. Apa syarat itu? Yang tadi boleh di-share lagi ya sama teman-teman yang nyimak dari awal nanti di chat ya. Nah, teman-teman, karena masalah hidup itu bukan selalu ya kurang kerja ya, kurang pintar ataupun kurang strategi. Kadang masalahnya adalah kurang membuka pintu langit. Jadi checklistannya itu gak cuma sekedar checklist hari ini promosi sekian, hari ini posting sekian gitu ya. Ada yang menarik teman-teman ketika saya mementoring mitra-mitra saya, ya, saya punya mitra di berbagai macam brand ya. Salah satu yang sekarang lagi saya galakan adalah di Desa 12 gitu kan, dengan teman-teman di Lagu Keras gitu ya. Wah, sok kerjain itu, kerjain ini dan seterusnya gitu ya. Kadang kalau kita prosesnya udah kayak mentoring, apalagi coaching ya, teman-teman tahu ya bedanya mentoring sama coaching. Mentoring itu kita ngasih arahan, bimbingan. Kalau coaching itu kita mengeluarkan potensi terbaik orang yang tanpa dia sadari gitu kan dengan metodologi bertanya. Ini teknis nanti ya. Nah, kita kadang ngasih checklistan. Oke, Mbak, gimana di bulan ini, di pekan ini gitu ya. Udah ngelakuin ini belum? Nah, itu nanya tuh ya. Ngecek, monitor kan. Oh, belum Kang gitu kan. Oh, apa kemarin kendalanya? Ini gitu kan. Oke, supaya minggu depan kita lebih baik, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Nah, itu nanya tuh dengan gaya coaching gitu kan. Maka ada checklistan, misalkan checklist wajib buat teman-teman supaya gacor jualannya. Satu, tiap hari harus posting minimal 3 postingan. Dua, tiap hari harus kontak orang baru minimal 10 orang baru. Tiga, tiap hari harus kontak minimal 30 leads lama ataupun customer lama. Gitu ya. Empat, tiap hari harus nongol di live ya minimal sejam. Misalkan. Lima, tiap hari. Ah, itu ada checklistan tuh. Itu kan bumi semua ya. Nah kadang kita tuh lupa dengan langitnya, pintu langit ini gak didobrak gitu. Pintu buminya didar-dar kan ya, dengan saya sering bilang tuh gas ke dar-dar gitu ya. Nah ada yang sekarang juga ya juga ya gue selama ini malah fokus ke dunia gitu ke dalam arti itu tidak salah, itu bagian dari cara kita berikhtiar. Tapi pintu langit juga jangan lupa. Ya memang gitu saya pribadi jarang nge-share di bagian situ tuh. Mungkin next kapan-kapan perlu kita reminder juga tuh ya. Apa itu tadi misalkan teman-teman yuk bangun malam kayak mulai gitu kan. Ya minimal sholat tahajud berperokaat lah gitu ya. Atau tadi subuh kalau bisa bangun jam 3 gitu ya, setengah 4 sebelum azan subuh. Sebelum subuh mandi dulu ya, ketemu orang terkenal aja, ketemu pasangan, ketemu orang apa ini aja mandi, masa kita ketemu Allah gak mandi gitu kan. Ya, masjid gitu ya, sholat subuh jamaah, qobla ya, ayo seperti apa pahalanya luar biasa gitu ya. Jangan lupa syuruk ya, kita apa namanya nanti sholat syuruk kalau Anda nunggu di masjid buat cowok gitu kan. Ya, terus juga sedekah pagi gitu. Nah, itu tuh kan ikhtiar langit ya. Nah, monggo gaskan juga gitu. Apalagi nih, misalkan sholat duha jangan lupa ya, walaupun sibuk apapun ya 2 rakaat lah gitu ya. Gas gitu. Nah, itu jangan lupa langitnya gitu. Ya. Nah, dan itu butuh dikawal teman-teman. Ya. Kalau teman-teman lagi ngikutin saya, terutama di WA Story, kalau WA Story kan harus yang ngikutin apa saling saling save ya nomornya. Saya selama kurang lebih 50 hari ya, ini 50 hari saya program tanggal berapa gitu. Saya ikutan program teman-teman. Program ya, program inilah kesehatan gitu ya. Dan saya tuh di programnya teman-teman gitu ya. Itu turunnya kurang lebih di angka 10 kilo lebih. Ya, saya alhamdulillah ini udah 8 kilo teman hari ini. Turun berat badan makanya pas main mudik tuh. Adewa nggak? Asa langsing ini. Ah, enggak sebelum. Nah, kenapa akhirnya bisa demikian? Ya tentu dengan segala macam program. Yang menarik adalah saya di coach teman-teman. Itu seminggu sekali. Nah ini metodologi ini bisa dipraktekkan sama teman-teman mitra saya nih. Kalau lagi mentoring mintinya muridnya. Jadi setiap pekan itu tiap Senin ataupun tiap Sabtu gitu ya. Itu kita ada sesi meeting Zoom. Cuman 5 menit 10 menit doang nggak setengah jam. Itu cuma ngecek checklist. Gimana Mas di minggu ini gitu kan. Apa kendalanya kan. Ini dilakuin nggak, ini dilakuin nggak. Gitu doang.
Ada yang tanyain nggak ada. Oke cukup ya, udah cukup. Jadi efektif 5-10 menit doang gitu kan, beres. Tapi membuat saya akhirnya komitmen, disiplin. Makanya kalau anda ngikutin tuh, wah DWK Proga ya, kalau di WA Story ya, saya kemarin jalan 16.000 langkah ya, walaupun saya di kampung kan. Ya di kampung, udah di kampung ya, apalagi kemarin nyate ya, itu sapi semua kan. Mager bawaannya jam segini tuh, waduh, pagi-pagi dikasih ulen, ntar dulu nih ujian nih. Ulen ini kan karbo bahasa gitu. Ya bukan berarti nggak boleh, silakan. Cuman karena memang saya lagi ikutan program kan, itu ikhtiar saya dalam menjaga kesehatannya. Karena di beberapa bulan ke belakang ada dua nih indikator kesehatan saya ini yang, oh ini nggak boleh nih naik, karena kalau ini naik bahaya gitu ya. Kalau penyakit ini mulai kambuh aja kayak kemarin pas penyakit ini kambuh, wah itu kena nih. Maka saya ikhtiarnya saya tuh, ya udah akhirnya saya ngelakuin itu tuh. Apa aha momen buat kita? Ya memang kita tuh harus dimonitoring aktivitas itu. Nah, sama kalau kita punya daily activity dalam bekerja, dalam masalah kayak misalkan aktivitas menggedor pintu langit juga gitu. Oh, oke, checklist hari ini. Oh, pagi ini gue belum sedekah. Emang gue sedekah? Nah, nanti mungkin bisa di-share juga sama Kang Adit ya. Kita ada program tabungan surga namanya ya. Teman-teman tabungan surga ini banyak menyalurkan program kebaikan. Kemarin kita ada apa, tabungan kurban, kurban karena memfasilitasi teman-teman pengen berkurban. Sebelumnya ada umroh ya, sebelumnya lagi ada program gradasi ya. Dan itu pun alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Sekarang kita lagi naikkan juga program protein gitu kan. Ya saling mengingatkan aja gitu. Pagi-pagi, oh ya saya belum sholat nih, ya sibuk apapun, melipir bentar, sholat 2 rakaat gitu ya. Nah ini harus ada checklistnya, checklist daily checklistnya itu loh. Malam-malam ya atau siang gitu kan. Apalagi kalau cowok sebisa mungkin ke masjid gitu, gitu. Ya kalau sholat apa, cowok di masjid kasih mukena aja ya. Gitu-gitu ya, paham teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita jangan sampai sibuk menggedor pintu pintu customer gitu. Jangan sampai cuma sekedar fokus dunia dalam checklist dohirnya gitu ya. Jangan lupa dengan yang langitnya gitu. Karena bagaimanapun juga yang apa, yang memberi rezeki itu ya Allah. Nah, ada cerita menarik kemarin nih. Jadi ceritanya kemarin saya kurban ya. Saya membagi 2 sapi ya ke Bandung dan Sukabumi, karena kan yang satu di Bandung ya keluarga saya di Bandung gitu kan. Kedua Sukabumi karena keluarga saya pun ada di Sukabumi gitu. Nah, waktu kita ngirim sapi gitu ya, saya tuh kode tuh ke Kang Adit dan teman-teman. Ini mungkin juga saya nggak tahu sadar atau enggak ya. Ini yang ke Sukabumi sapi yang ini, yang hitam, yang Bandung yang coklat, saya bilang gitu ya. Udah kirim ya. Dari saya begitu, istri saya pun begitu. Terus tiba-tiba ibu saya di Sukabumi ngirim foto, udah nyampe katanya. Karena kan sapi nyampe duluan gitu. Oh ya alhamdulillah gitu. Udah gak respon apapun. Terus saya nyampe juga ke Sukabumi, ke rumah orang tua saya, lihat sapinya, oh ya ada gitu ya. Sampai akhirnya di hari kemarin waktu pemotongan itu, istri saya ngeliatin nih apa, yang ini apa sapi kita yang di Bandung katanya. Ngeliatin, udah lagi dipuncit lah gitu video ya, you know lah kalau kita korban kan ramai animonya. Wah, di situ saya baru ngehnya tuh apa? Lah, kok yang di Bandung yang hitam ya? Perasaan gue minta yang di Sukabumi yang hitam, yang di Bandung yang coklat gitu kan. Terus saya ngomong, Bu, iya kan ibu udah bilang katanya yang itu mesinnya kok datang yang coklat. Bentarnya kok iya juga ya gitu. Di situ saya spontan nyeletuk. Wah ini kayaknya karena yang di Bandung kalau Allah kita kasih ke pesantren gitu ya. Ini mah udah jelas, ini mah doa para santri. Saya bilang. Kenapa saya bilang demikian? Karena kenapa kita pengen yang hitam di Sukabumi? Karena di Sukabumi itu udah ada, ya kalau bagi-bagi kupon itu udah ada penerima manfaatnya lah gitu ya. Nah, dan itu posisi sapi lebih gede gitu. Nah, kalau misalkan lebih kecil kan berarti ada beberapa pihak yang nggak dapat kan, karena rutin tiap tahun gitu. Ibu saya gak enak gini-gini, ya udahlah, sok gitu kan, sok kirim yang sapi hitam gitu. Pas kemarin nyampe yang coklat gitu kan, yang itu secara bentukan lebih kecil daripada yang hitam. Saya spontan langsung bilang, wah ini mah fix, ini mah doa santri gitu. Karena apa? Tiba-tiba kenapa yang hitam sana? Padahal gue di grup itu ke Andika ya, ke Dika gitu di Temukan Surga. Ini kirim siap Kang katanya. Istri juga sama nih. Kok pindah gini ya gitu kan. Nah, saya baru enggak gitu. Nah, ya, kadang yang gini tuh kan di luar kendali kita ya. Maksudnya hal-hal terjadi tiba-tiba lah kok gini ya gitu. Nah, itu yang bisa ngebelok-belokin skenario kita sebagai manusia tuh ya gak ada cara lain selain pintu langit, teman-teman. Itu contoh singkat yang kemarin baru kita rasain ya gitu ya. Nah, sama dalam masalah apapun. Ya dalam masalah misalkan kita bekerja, berbisnis gitu kan. Kemarin sebelum saya ke Bandung gitu kan, saya apa namanya? Saya di Sukabumi kan. Pas mau ke Bandung, ada teman saya, ada mitra saya gitu kan, ada murid saya, Kang, ini ada mitra baru saya dari Pelabuhan Ratu baru aja ikutan apa namanya? Kemitraan DSR. Oh, sok, mau ketemuan temennya saya di Sukabumi ya. Sebelum saya ke Bandung. Tapi dia Pelabuhan Ratu, lumayan Pelabuhan Ratu Sukabumi itu 2 jam setengah ya 3 jam.
Pas dia itu gak apa-apa Kang. Dia dari Pelabuhan Ratu, kalau dia tinggal di Pelabuhan Ratu ya tahu ya. Itu 3 jam. Itu dari pagi ya untuk bisa ketemu saya didatengin saya sore gitu. Artinya kan itu bahasanya tuh yaitu rezekinya beliau bisa ketemu saya karena kan pengen ketemu langsung gitu ya. Dan saya pribadi ya udah saya bisa berbagi dengan dia gitu, ngarahin nanti Kang gini ya, nih teh gini ya gitu. Jadi ini tidak tersenariokan. Maka saya bilang kemarin spontan kepada salah satu mitra saya itu, Kang kalau kita gak punya rencana ya, itu udah pasti rencana Allah. Yang lucu lagi cerita dari dia. Cerita dari si mitra saya itu gitu kan. Jadi pas waktu dia memutuskan join jadi mitra kita tuh kan bayarin 15 juta tuh ya. Jedar gitu kan. Itu istrinya ngamuk gitu kan. Ari biasa kalau sebenarnya orang bahasa Sunda gitu kan. Ini tuh kita tuh belum apa segala macam tiba-tiba ditransfer 15 juta udah percaya aja sama Kang Dewa kan. Jadi ternyata si suaminya ini ngikutin saya udah lama follower saya gitu. Udahlah Kang Dewa udah ngomong percaya aja gitu. Akhirnya ada lah biasalah internal rumah tangga ya cekcok tak 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 gitu ya. Sama akhirnya saya ketemu ngobrol panjang lebar gitu kan segala macamnya ya. Oh ternyata benar karena memang tadi bayangin tuh Kang kata istrinya tuh hari hari Minggu tuh kita ikut Zoom gitu ya. Terus hari Senin kita transfer, tiba-tiba hari Kamis ketemu Kang Dewa. Ini hidupku secepat ini kan maksud tuh kayak polanya tuh nggak terpola gitu. Bayangin ya. Makanya saya bilang pola yang tidak terpola udah pasti polanya Allah. Rencana yang tidak terencana itu pasti rencana Allah. Ya. Dan kenapa dia tanda kutip rame itu? Ternyata juga baru enggak pas ngobrol kemarin sore sebelum ke Bandung, makanya kenapa saya nyampe jam 12 sebelum itu. Oh, ternyata beliau ini apa namanya? Keluarga baru gitu kan, baru apa baru nikah kemarin kemarin gitu kan di bulan April. Jadi mungkin itu bagi bagi pasangan baru tuh, buset, ini secepat ini perubahan gitu. Tapi itu hidup teman-teman. Kita tuh sering kali begitu. Kita gak punya rencana tiba-tiba begitu, betul nggak? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Anda nggak punya rencana apapun, tiba-tiba Allah tuh kasih rencana yang lain gitu. Dibelokin gitu loh. Itu yang ngebelokin udah pasti tuh gara-gara ikhtiar kita, pintu langitnya diketuk tuh. Kalau nggak kita ya teman kita, kalau nggak sahabat kita ya guru kita, orang tua kita, yang itu lebih gendobrak gitu loh. Maka apa momen di momen ini teman-teman semua, jangan cuma fokus pada ikhtiar duniawi, ya buminya, langitnya lupa gitu. Maka tetap checklist ibadah, silaturahmi, sedekah, ya, dan lain-lain juga harus kita lakukan. Paham teman-teman ya? Oke, lanjut ya. Nah ini ya, banyak orang saat ini teman-teman semua sadar nggak sadar gajinya naik tapi pengeluarannya juga ikut naik. Ya apalagi di era momen sekarang ya. Kita sama-sama dolar lagi apa naik banget pengeluaran apa dengan kebutuhan pokok juga banyak yang meningkat gitu kan. Sialnya adalah kita sebagai seorang terutama buat yang ini ya, buat yang kerja gitu ya. Sialnya adalah gajinya tetap. Nah, maka yang buat kawan-kawan pengusaha nih ya, harus mikir gimana caranya income tuh makin terus naik, minimal tuh stable lah gitu. Nah, saya selalu bilang, income naik itu hanya ada dua cara, memperbesar pipanya di tempat kita sebelumnya bekerja, atau memperbanyak pipanya, dibanyakin pipanya tuh supaya kita dapat income-income lain. Nah, cuman masalahnya balik lagi, orang sekarang ya tadi, dengan pengeluaran yang naik, tapi dia hanya sekedar jadi karyawan, ya gajinya naik, ya pasti dia chaos, pikiran tiap bulan mumet gitu, ya. Aduh, ini gimana ya? Gitu. Dan itu saya yakin beberapa di antara Anda mengalami demikian. Atau tadi ada orang yang omsetnya naik, tapi hatinya makin gelisah, ya. Ada yang kemarin itu kita kemarin cecetan dengan salah seorang kawan gitu ya, saya pribadi yang ngomongin lah tentang bisnis Shopee penjualan ya, penjualan Shopee di sekian itu ditandain pajak gitu. Bayangin teman, padahal omsetnya naik loh. Dia bahkan sampai bilang saya nahan omset karena kalau misalkan lebih dari sekian alarm pajak bunyi. Berarti kan gelisah gitu loh kalau naik nanti gue dipanggil lagi dan angkanya gede gitu. Nah itu ada orang-orang yang begitu loh teman-teman di luar ya. Usahanya jalan tapi hidupnya terasa berat. Oh, pokoknya mah usahanya malam mulai jalan nih, tapi kok kayaknya tuh berat ya hidup gitu ya, dengan berbagai macam ujiannya itu ya. Ada orang yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan jodoh ya, ada yang diuji dengan apalagi pendidikan misalkan, ada yang diuji dengan apa namanya penyakit gitu ya, kesakitan ya, dan macam-macam. Ya, itu hidup tuh. Kenapa kita diuji demikian? Ya tadi bisa jadi Allah lagi pengen uji, lu yakin ya benar ujiannya apa lu beriman gitu ya. Sebagaimana firman-Nya ahasibana sayutruku yaqulu amanuhum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dikatakan beriman sementara kamu belum diuji gitu kan. Ya. Nabungnya banyak tapi sering bocor nggak jelas. Nah, ini apalagi buat pebisnis nih ya. Anda jangan cuman sekedar belajar ilmu jualan.
Yang belajar ilmu jualan bagus, ilmu teknik closing, copywriting, personal branding, tapi juga Anda harus belajar ilmu keuangan. Hanya orang yang ya gini, quote-nya gini teman-teman. Kalau saya sering bilang ke teman-teman tuh ya, teman-teman mitra, teman murid-murid saya tuh ya, bahwa nggak mungkin ada mengalami kondisi bebas finansial dalam keadaan buta finansial. Biasanya adalah jadi orang sial, boncos mulu, bocor mulu, gagal mulu, bangkrut mulu, rugi mulu. Maka Anda kudu belajar ilmu keuangan juga gitu. Gimana caranya kita posisinya itu nanti ketika begini maka harus gimana gitu ya. Ada momen misalkan kalau Anda sekarang couple planner. Nah, sekarang nih, ada yang couple planner di sini. Coba komen ada gitu ya. Kalau ada yang couple planner ataupun apa jalanin bisnis bareng pasangan ada. Kalau Anda bareng pasangan bisnis, itu harus clear pembagian pembagian profitnya gimana. Anda jangan ngerasa kita mah bareng-bareng ya, ya nggak gitu kan. Kudu clear tuh akad itu. Saya katakan akad nikah itu berbeda dengan akad syirkah. Akad nikah itu berhubungan dengan ya bagaimana kita dengan pasangan kita. Dalam hal ini adalah ikatan rumah tangga gitu kan. Akad syirkah itu dalam ikatan bisnis. Jangan sampai nanti misalkan saya kan ada kemitraan tuh di brand yang tadi saya bilang di laku keras gitu kan. Yang terdaftar namanya cewek. Misalkan si istri gitu ya. Dapat duit tuh kerja bareng suami. Dapat duit banyak, tapi pada saat jalan uang hanya masuk ke istri misalkan. Suami cuma sekedar gigit jari gitu ya. Atau tadi sebaliknya, yang terdaftar namanya mitranya sebagai suami. Si istri yang kerja. Pada saat dapat duit, si suami doang yang dapat duit. Si istri gak pernah dikasih gitu. Ini kudu clear pembagiannya kayak gimana. Ya oke, yang nanti tiap akhir bulan kalau dia dapat profit, kita bagi dua ya gitu ya. Atau tadi kita masukin ke perusahaan 40% misalkan. Anggap 40% itu untuk puterin produk lagi, nanti sisanya 60% kita bagi dua ya. Kamu 30%, aku 30%. Deal, angkat apa salaman udah gitu. Itu kudu clear. Karena banyak permasalahannya itu selalu bermula dari akad yang diremehkan. Ah, nanti gampang lah masa kita udah nikah kayak gini dipermasalahkan. Justru itu perlu dibahas, teman-teman. Ya. Atau tadi posisinya Anda tidak pandai dalam manajemen keuangan. Tidak ada yang namanya dana darurat. Se se apa ya? Mindsetnya Anda dalam investasi, teman. Anda harus punya dana darurat. Dana darurat itu tabungan lah, ya. Walaupun cuma di angka 5-10% misalkan. Saya kan aliran yang tabungannya dikit gitu ya. Kenapa? Itu penting untuk menjaga yang sifatnya itu tidak disangka-sangka kejadian. Ya, saya punya kawan partner tiba-tiba nelfon, bro, ini gua gimana ya cerita panjang lebar gak enak lah gitu. Ya. Istrinya ketabrak mobil, ya masuk rumah sakit, tagihan hari pertama udah jutaan, nelfon lah, bro bisa gak TF dulu apa transfer ini kok horor juga ya baru sehari udah sejuta sekian gitu kan. Akhirnya kita kasih pinjem tuh kan. Apa momennya di situ? Saya tidak menyalahkan beliau, tapi ini jadi hikmah. Apa hikmahnya? Harus ada dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba apa namanya ada kecelakaan kayak kemarin saya di rumah sakit gitu kan apa seminggu ya, seminggu doang ya tidur doang gitu. Nggak doang gitu dengan suntikan dengan infusan 27 juta gitu. Nah ini kan orang tuh kalau kita gak punya dana darurat kan chaos ya. Seringkali kita bingung kalau bahasa teman saya tuh apa murid saya tuh, oh kalau kayak gini mah Ustadz saya gak apa jangan sampai gering, tong sampai sakit. Ya. Makin sakit ngeliat tagihan. Nah, itu karena kita gak punya dana darurat. Nah salah satu quote yang luar biasa dari salah seorang financial planner Indonesia ini juga ya jangan jadikan orang tua sebagai dana darurat. Jadi ketika Anda punya orang tua, misalkan ketika Anda ini tenang minta ke orang tua. Pas giliran ada apa-apa, mah minta, pah minta, ya, bu minta, apa, apalah sebut ke orang tuanya, minta-minta ke orang tua. Karena Anda punya darurat. Termasuk sebaliknya tuh, jangan jadikan anak sebagai dana investasi. Anda punya anak gitu kan, dididik segala macam. Oh tenang anak gue ini apa investasi gue kan bela kita ini akad kita ngedidik anak tuh bukan akad bisnis. Ini kan kadang begitu-gitu ya, jangan juga hitungan gitu kan. Ya, jangan jadikan teman Anda sebagai pay letter. Nah, ini quote-quote menarik yang menjadi renungan buat kita juga ya. Nah, maka sekali lagi tugas kita selain tadi ya, ini kan ranahnya kita belajar tentang keuangannya. Jangan cuma belajar ilmu penjualan tapi lupa dengan belajar ilmu keuangan. Ya, Anda nih sekarang pengen bebas finansial, pengen apa namanya freedom, financial freedom gitu kan. Tapi kalau keuangannya bocor, boncos ya jadi masalah. Nah, ini ya. Tidak semua yang besar itu berkah dan tidak semua yang kecil itu sempit, teman-teman. Kita sama-sama tahu salah satu yang kita pahami
Ya, keberkahan ciri-cirinya adalah membuat kita lebih baik kan gitu ya. Ziyadatul khair kan. Tapi tadi tidak semua yang besar itu berkah dan tidak semua yang kecil itu sempit. Makanya yang penting itu sebenarnya kalau misalkan posisinya kita sekarang diberikan kelapangan rezeki gitu ya. Yang penting itu adalah lapang dan sempitnya. Ya, bukan banyak atau dikitnya. Makanya dalam Al-Qur'an gitu ya. Itu analoginya tuh waktu kalau misalkan kita bersedekah itu bukan dari kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Selama dia hatinya lapang, ya, dia artinya dia berbagi gitu ya. Dia lapang. Selama dia pelit, berarti dia hatinya sempit. Maka jangan Anda lihat saldo rekening Anda pada saat Anda mau berbagi. Ini sekarang ngomongin sedekah nih kan. Ada saldo cuma 5 juta, 1 juta. Ah enggak ah, saya juga butuh dibantu. Lah, kan itu ada 50.000, kan itu ada 100.000. Kenapa enggak Anda geser aja gitu? Ya. Maka sekali lagi, ya, orang kaya, nah ini quote-nya, catat ya. Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Maka cara kita menyikapi sebuah harta, uang, rezeki berupa materi, teman-teman. Poinnya tadi, kaya adalah mentalitas, tidak punya uang hanyalah sementara gitu. Walaupun kita gak punya duit, ya jangan lu jadi pelit juga gitu. Paham teman-teman ya? Dan ini butuh mental, ini mental banget teman-teman. Makanya isu finansial itu gak bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya mentalitas, ada yang namanya ilmunya psikologi of money. Ya, financial of psychology itu apa? Di mana orang investasi, orang belanja itu bukan soal tentang duitnya, ada saldo atau enggaknya, tapi tentang psikologinya. Ada orang yang dikasih duit berapapun itu bakal habis, ya. Kenapa marah orang investasi itu tadi psikologi dibaliknya gimana? Misalkan kayak tadi kalau kita ngomongin tentang investasi gitu ya, investlah pada saat orang lain pada takut, ya. Tariklah ketika orang lain mulai pada apa masuk misalkan gitu-gitu ya. Itu prinsip-prinsip tuh. Nah, itu ada psikologinya, ada alasan di baliknya gitu. Nah, sama kayak sekarang kita seorang pengusaha muslim gitu kan. Jangan mah udah kondisi saldo rekening kita kere mulu gitu kan. Sempit mulu gitu kan, ataupun katakanlah dikit mulu. Hati kita juga sempit, pelitnya minta ampun nauzubillah ya. Yang minimal ada peluang sedekah, ya Anda sedekah lah 50.000 kek, 100.000 kek. Ya, kan di rekening Anda masih ada 5 juta gitu loh. Itu berapa persen? 5 juta itu 50.000, cuman berapa persen? Kalau 10%-nya kan berarti di posisi 500.000 tuh kan. Kalau 50 kan cuman 1% doang gitu. Nah, maka sekali lagi kita ini saling mengingatkan buat teman-teman semua gitu ya. Jangan sampai kita itu udah mah ya, kondisi zohir saldo rekeningnya kita lagi dikit, hati kita juga sempit. Yuk banyakin berbagi mulai latihan. Nah ini ya teman-teman semua ya. Jadi poinnya adalah di situ. Nah ini ya, pernah gak teman-teman ngerasa sudah kerja mati-matian tapi hasil segitu-gitu aja? Pernah teman-teman? Komen pernah di chat ya. Nah itu bisa jadi nih ya. Ada yang salah nih cara kita menyikapi rezeki gitu kan. Atau misalkan cara kita dalam hidup gitu ya. Atau misalkan tadi sudah promo setiap hari tapi tetap seret. Kalau Kang Dewa katanya posting di IG, di Facebook, di WA apa. Tapi tetap aja kayak begini mulu. Nah, ya. Ada yang pernah ngalamin? Komen pernah ya. Sudah cari peluang kemana-mana tapi hidup tetap berat. Kok saya begini ya? Tadi malam saya dapat testimoni, Masya Allah luar biasa banyak ya dari mitra-mitra saya gitu ya. Ada yang dapat 3 miliar dalam setahun. Ya, ada yang dapat 1 miliar dalam 6 bulan. Padahal yang 1 miliar dalam 6 bulan ini luar biasanya. Dia apa namanya sebelumnya itu berbisnis gak pernah tembus ratusan juta gitu. Nah dia tembus gitu. Kenapa? Karena kita mulai kelihatan, oh ini masalahnya di mana ya gitu. Analisa. Nah tugas mentor tuh di situ. Ya, apakah di buminya atau di langit? Oh, di langitnya dia bagus karena dia sering puasa, sering apa namanya sholatnya juga dijaga. Oh, mungkin dari zohirnya. Nah, Anda jangan sampai apa-apa ketika mentok, ini mah emang rezeki saya cuma segini lah. Dari mana Anda tahu rezeki Anda cuma segitu? Pertanyaan saya. Gak ada yang tahu, teman-teman. Maka ikhtiarnya dimaksimalkan, ikhtiar buminya maksudnya, dan ikhtiar langitnya juga dimaksimalkan. Atau tadi posisinya, yang salah mungkin bukan kurang strategi, tapi ada hak orang lain yang belum keluar. Artinya, oh mungkin sedekahnya nih. Tapi bukan berarti kita sedekah untuk dapetin uang ya. Jadi itu hanya salah satu fadilah bahasanya tuh. Jangan menjadikan alasan gue sedekah gitu, supaya dapat uang, gak gitu juga. Tapi kalau itu jadi sebuah kebiasaan itu luar biasa gitu. Paham teman-teman ya. Nah ini salah satu contoh checklist. Oh
Gue udah ngelakuin kok kayak masih ini apa sih lagi sih gitu. Mungkin pada saat Anda sudah bersedekah, misalkan saya udah bersedekah, masalahnya bukan di sedekah. Ternyata Anda yang kurang lapang hatinya, tidak memaafkan kesalahan orang, Andanya juga judes, jutek, nyebelin, kesal ya dengan segala macamnya itu ya. Maka Anda di sini harus evaluasi ya. Nah, ini apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Perhatikan katanya teman-teman. Diksi kata yang digunakan dalam surat Saba ayat 39 ya. Apa saja yang kamu infakkan ya, yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Itu berarti apa artinya? Ya akan, bukan jika maka, itu udah pasti teman-teman. Ya, bakal diganti sama Allah gitu. Nah ini ya, eh, ini yang luar biasa gitu ya. Tugas kita adalah bagaimana kita meyakini dari firman Allah ini. Nah perhatikan teman-teman ya. Allah tidak bilang mungkin diganti, tapi apa akan diganti. Ya. Nah ini kata yang digunakan. Sama kayak waktu Anda dapat apa namanya, dapat pelajaran dari guru-guru Anda, Ustaz Anda, ketika bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan gitu ya. Jadi kata yang dipakai dalam bahasa Arab itu ma'a, bukan ba'da. Ya, buat Anda yang pernah belajar bahasa Arab ya, ma'a itu adalah bersama. Ba'da itu setelah. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin Anda sekarang sulit ekonominya, tapi perhatikan di saat Anda sulit ekonomi itulah Anda bisa nangis ya dengan penuh tangis ya dan bahagia dalam tangisnya itu di malam hari. Mungkin Anda ujiannya sekarang ekonomi, tapi gara-gara diuji dengan ekonomi itu, kesempitan di ekonomi gitu kan, kesulitan ekonomi, Anda makin kompak. Ya, ini tim saya lagi di dar-der-dorkan ya sama berbagai macam ujian, godaan dan berbagai macam lah gitu ya. Ketika makin diuji tim saya ini, wah masya Allah gerakannya makin dar-der gitu. Kalau nggak diuji dia gak akan begitu. Nah itu hidup teman. Selama pandai mengambil hikmah. Nah kitanya pandai gak dalam mengambil hikmah, itu pertanyaannya gitu kan. Nah harus pandai mengambil hikmah tuh. Oh iya juga, oh, berarti kita kudu-kudu begini. Oh berarti kita kudu begini gitu. Nah sama kayak sedekah nih, bukan mungkin nanti diganti, akan diganti. Masa nggak percaya sama Allah? Masa nggak percaya dengan firman-Nya kan? Nah itu clear teman-teman. Jadi sekali lagi, ini menjadi sebuah janji Allah ya yang pasti ditepati karena diksi kata yang digunakan adalah akan. Ya, bukan bukan mungkin nanti bakal enggak. Akan tuh udah pasti gitu kan ya. Nah ini ya, banyak orang berpikir teman-teman semua, kalau saya memberi uang saya berkurang. Kan secara dohirnya begitu ya. Anda transfer duit nih misalkan 1 juta gitu. Kan duit berkurang ya. Tapi teman-teman, dalam matematika langit, ya, dalam matematika langit, sedekah itu tidak berkurang. Sedekah itu memancing arus rezeki yang lain. Ada nggak di antara Anda yang pernah dapat cerita orang jatuh miskin gara-gara sedekah? Ada nggak? Pernah nggak teman-teman dapat cerita? Rasa-rasanya jarang ya kita ngeliat sosmed orang, oh ini jatuh bangkrut gara-gara pelit atau apa, gara-gara seding sedekah gitu ya. Enggak, justru gara-gara kita pelit, gara-gara kita banyak apa tadi ya, dengan lupa dengan Allah, dengan segala macam ujiannya, dengan peringatannya gitu kan. Maka ini matematika langit. Ya, matematika langit ini memang rada beda. Ya, ada faktor X yang kalau kita ketemu faktor X-nya luar biasa hasilnya. Ya, saya pernah nulis buku namanya Jackpot Rezeki teman-teman. Nih, Jackpot Rezeki, mungkin kelihatan nggak? Burem ya. Jackpot Rezeki. Nah ini bukunya, burem ya. Jadi Jackpot Rezeki ini saya ngebahas tentang bagaimana Anda mendapatkan ledakan rezeki ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka. Polanya jelas kok dalam Al-Quran. Yang bertawakal, yang bertakwa gitu ya. Itu yang akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Hutangku miliaran Kang, incomeku sekarang cuma 10 juta, gimana ceritanya gitu kan? Ya. Memang nggak harus ada ceritanya. Yang penting ada dalil ya. Yang penting ada keyakinan kita bagaimana Allah apa namanya menggariskan itu gitu. Ya. Di bumi teman-teman semua memberi terlihat mengurangi. Di langit memberi justru memperbesar. Maka sekali lagi jangan pelit. Ya. Di bumi memang memberi itu seolah-olah kita berkurang ya. Tapi baik lagi di akhirat memberi itu justru melipat gandakan, bahkan balasnya berkali-kali lipat. Ya, saldo ada mungkin kurang. Saya pernah cerita di habis sebelumnya. Ya, ada momen dalam kehidupan saya fase di mana income saya turun seturun-turunnya, anjlok lah bisa dipegang, kacau gitu ya.
Tapi di momen itu, jadi kalau dalam kehidupan itu namanya will of life. Jadi Anda nggak bisa ngukur ngukur hidup itu gitu ya dari cuman sekedar uang doang. Anda harus cek yang lain. Kalau saya biasanya selain cek finance, selain cek wealth itu kekayaan ataupun kelimpahan gitu ya, juga ngecek yang lain apa itu spiritual. Anda boleh catat ini juga ilmu buat teman-teman ya. Apakah spiritual Anda, hubungan Anda dengan Allah makin baik atau tidak? Selain spiritual apa lagi? Kedua, family. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda, dengan ibu Anda, dengan bapak Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda makin dekat atau tidak? Ya. Yang ketiga, selain spiritual dan family adalah sosial. Bagaimana hubungan Anda dengan sosial? Anda makin sering berbagi dengan mereka atau tidak? Anda makin peduli dengan mereka atau tidak? Gitu ya. Itu sosial. Yang keempat adalah health, kesehatan. Bagaimana kesehatan Anda saat ini? Sering sakit kesehatan atau tidak? Ya. Nah itu menjadi sebuah apa ya ukuran. Jadi nggak cuma sekedar wealth doang, ada faktor-faktor lainnya. Ada spiritual, ada family, ada sosial, ada health, teman-teman ya. Dan macam-macam. Nah, maka poinnya adalah ketika Anda memberi, bisa jadi secara income di bagian health atau wealth-nya, Anda turun. Tapi di health-nya Anda sangat luar biasa sehat. Di spiritualnya Anda begitu dekat. Yang dulunya Anda sering berbuat maksiat A, B, C, D, E, Anda sekarang udah tidak berbuat maksiat itu lagi. Yang dulunya Anda tidak dekat dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak Anda, akhirnya Anda bisa ngobrol lagi gitu kan. Anda bisa dekat lagi gitu. Nah itu cara Allah menggantinya, bukan hanya materi itu materi, tapi juga materi dengan imateri gitu. Paham teman ya? Nah cuman masalahnya baik lagi, kita tuh kayak, karena kita niatnya hitung-hitungan gitu kan. Kok gue kemarin sedekah 100.000 kok gak Allah balas 1 juta ya gitu. Enggak gitu juga konsepnya Kinder Joy gitu ya. Itu hanya salah satu kan banyak variabel gitu. Nah, faktor X ini yang teman-teman yang kita semua kudu coba apa namanya rasakan dan juga lebih peka gitu ya. Nah, ini ya. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi Anda jangan ngerasa kalau Anda sedekah bakal berkurang hartanya ya. Kata Rasulullah ya, sudah jelas menjamin ya dan sudah benar-benar tertuang dalam berbagai macam dalil di Al-Qur'an gitu ya. Dan ketika Rasulullah sudah menjamin, ketika Allah sudah menjamin dan akan membalas, kenapa kita masih ragu untuk memberi, teman-teman? Kenapa kita ragu untuk memberi? Ya, Kang, sama bukan nggak ada uang. Lah, yang bikin nggak ada uang tuh pikiran Anda. Kemana-mana tiap hari Anda, saya nggak ada uang, saya nggak ada uang. Ya wajar nggak ada uang. Ya. Segala nggak ada uangnya, mungkin Anda punya 100.000. Di giliran, saya nggak punya duit kan, nggak ada modal, misalkan bisnis. Lah, ini bisnis ada tanpa modal. Yang banyak tuh alasan Anda, bukan uang Anda. Uang Anda tuh dikit gitu ya, tapi alasannya banyak gitu kan. Suruh bisnis, ini mah scam. Ini mah MLM, ini mah penipuan. Ini mah tanpa modal. Paling nanti ujungnya dibeginikan tuh kan. Yang banyak tuh alasan Anda. Semakin banyak alasan Anda, semakin dikit uang Anda gitu lah. Jadi quote baru tuh. Intinya ada terus semua udah gak usah banyak alasan. Ya, berbagilah dengan berapapun. Di titik paling Anda mentok gak ada duit misalkan, ya udahlah senyum, sedekah gitu ya. Tenaga, mungkin ilmu. Nah, ini Anda kan di pagi ini kan Anda ikutan halbis nih, dapat ilmu ataupun wawasan reminder kan, screenshot catat. Nah, Anda nanti sebarin aja itu di WA group, di apa Facebook, di Instagram, resume-resumenya gitu ya. Yang bikin berat sedekah itu bukan miskin, tapi tadi takut miskin. Bukan miskinnya, tapi takut miskinnya tuh. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu gitu kan. Nah, itu gara-gara si kerjaan setan ini yang nakut-nakutin gitu kan. Nah, makanya sekali lagi tugas kita tuh ngecas terus. Ya dengan keimanan kita yang tadi seringkali naik turun, yuk kita cas terus ya, ikut kajian, ikut halaqah bisnis, halbis ya. Kita halbis itu singkatan dari halaqah bisnis ya, untuk saling mengingatkan. Jangan takut miskin, teman-teman semua. Allah udah janjikan ya, dengan mengayakan, melipat gandakan, bahasanya kan begitu ya. Ya. Jadi isunya tuh bukan soal tentang miskinnya. Anda sekarang kondisi kagak ada duit, saldo ada 5 juta ke bawah, 10 juta ke bawah, 1 juta ke bawah, itu hanya kondisi, teman-teman. Saya ulangi ya, itu hanya kondisi saat ini. Bukan label untuk Anda bahwa Anda tuh miskin mutlak gitu ya bahasanya. No, gitu ya. Ingat, sekali lagi, kaya adalah mentalitas. Coba ulangi, ketik ulang di chat, coba. Ketik ulang di chat supaya ingat ya, supaya ingat nih. Kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara gitu kan. Bukan abadan-abada yang selamanya gua miskin, gua bangga jadi orang miskin gitu kan. Enggak gitu. Itu kondisi Anda saat ini aja, saldo rekening 1 juta. Bisa jadi 3 bulan kemudian Anda jadi orang kaya, nggak ada yang tahu.
Ya, ada film tuh kemarin ya, saya tonton di bioskop gitu ya. Film di mana mumet gitu kan, keluarganya itu yang satu bikin kafe gak sukses gitu kan. Yang satu kerjanya di rumah mulu gak mau bantu-bantu. Si kakak tertuanya ini harus apa di PHK, dia tanggung jawab terhadap apa namanya keluarganya gitu kan. Mumet dengan segala macam, terus di rumah istrinya dihujat-hujat gitu ya, gak dianggap, gak dihargain gitu ya. Wah, dengan segala kerumitannya harus bayar cicilan tagihan, tagihan rumah lah, itulah, wah, ada chaos tuh ya di jalan, ditendang tuh motor. Ini spoiler ya film ini. Apa yang terjadi tiba-tiba? Ternyata kan bapaknya almarhum tuh. Jadi cerita scene pertama itu bapaknya almarhum gitu ya. Teman bapaknya itu tiba-tiba datang gitu ya, dalam kondisi lagi kalut, dipanggil sini, datang ke rumah. Ada sertifikat bisnis akuisisi, jadi bisnisnya dia diakuisisi gitu ya. Ternyata dia dapat duit 800 juta lebih kan, pas pulang bawa jackpot rezeki gitu. Walaupun ini film, ini menunjukkan bahwa ada mekanisme begitu ya teman-teman, tiba-tiba dapat duit gue ya gitu. Ada. Dan mungkin Anda sering merasakan atau pernah merasakan teman-teman dapat jackpot rezeki, yang rezeki tiba-tiba dapat aja ya. Saya punya challenge tuh di grup, ada yang namanya Sparta Club. Saya bikin Sparta Challenge tuh. Saya nggak ngelihat hasilnya, closingan Anda berapa, nggak ngelihat ikhtiarnya aja. Ini orang rajin nggak, posting nggak, reportnya kayak apa. Tiba-tiba kita kasih 500.000, 300.000. Wah, ya Allah, dapat dapat rezeki. Kan itu tidak disangka-sangka. Nah, ini jadi sekali lagi, miskinnya Anda saat ini gitu. Miskinnya kita saat ini itu hanya kondisi aja gitu. Jangan langsung jadi laba di kepala jeder kayak pampir gitu. Gue miskin, gue anak miskin, orang miskin. Pokoknya kalau di Black nih DNA gue tuh bukan lagi DNA kayak kalau di biologi itu DNA itu apa RNA-nya tuh kan. Ini miskin MISKIN gitu. Nggak gitu, udah itu kondisi aja. Ya. Nah, ini yang harus dia antisipasi. Jangan sampai justru kita takut miskin. Gara-gara tadi, gua apa namanya, gua nanti kalau sedekah miskin, nggak gitu konsepnya. Justru banyak yang sedekah dia jadi kaya. Jelek gak teman-teman? Jelek banget gitu ya. Kang, materinya bagiin. Materi itu tidak dibagikan. Kalau materi itu saya rekaman yang dibagikan. Nanti kalau teman-teman mau nonton ulang rekamannya, kalau nanti jadi apa? Kalau di grup khusus ada beberapa binaan saya tuh saya bagiin materinya. Kalau di umum tuh biasanya saya bagikan rekamannya ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ada orang pegang 100 juta tapi takut keluar sedekah 100 ribu. Ada orang yang begitu. Pelitnya nauzubillah gitu kan. Karena bukan dompetnya yang sempit tapi hatinya yang sempit. Ini yang jangan sampai terjadi sama kita, teman-teman semua. Hati kita kudu disetting lapang. Gimana lapang ini harus mulai latihan, dilatih. Berawal dari yang terkecil, sedekah tiap pagi 50.000. Ya. Kang 50.000 mah gede, udah 5.000. Ya. Sekarang parkir itu teman-teman. Kalau parkir Anda pakai mobil nih parkir dikasih 2.000 tuh. Kadang tukang parkir protes gitu kan. Parkir aja sekarang itu 5.000, ke toilet cuma 2.000 gitu kan. Nah, sedekah minimal 5.000 dah atau 1.000 atau 2.000 gitu. Nah, perlahan dinaikkan 5.000, 10.000, ya, 20.000, 50.000, 100.000 gitu kan. Itu melatih teman-teman. Kalau kita di olahraga ya, saya kan sering powerlifting ya, weightlifting tuh yang angkat beban ke atas, atau deadlift ataupun squat dengan beban-beban yang wah apa 180 kilo, 200 kilo itu gila banget lah bebannya gitu. Itu gak bisa naik otot itu kalau kita nggak latih dari awal-awal dulu ya. Jadi kalau saya latihan dari 120 kilo dulu nih, 60 kanan, 60 kiri. Itu gak bisa tiba-tiba 200 itu langsung pasti kaget gitu. Latihan dulu 120, naikin lagi 5 kilo kanan, 5 kilo kiri, berarti ini 130 ya. Naikin di bawah 20, nomor ini 140 nih. Itu perlahan. Nah, maka Anda latih dari mumpung sekarang katakanlah belum jadi habit nih kan, mulai habitkan. Nah, contoh, kalau kita tiap Jumat, kalau Anda yang sering ngikutin Halbis tuh, kita kan selalu ada forum di mana ngingetin nih, teman-teman, ayo jangan lupa sedekah pagi, apalagi dari Jumat. Kalau sebelumnya Anda sedekah 5.000, 10.000, Anda challenge diri Anda. Bismillah ya Allah, sekarang saya sedekahnya 5.000 gitu. Ya, saya sedekahnya sekarang 20.000 gitu ya. Sedekahnya 1 juta, challenge gitu. Nanti udah terbiasa sedekah banyak itu. Kebiasaan. Nah, orang tuh kalau udah jadi kebiasaan, jadi kebutuhan itu level tertinggi dalam branding itu kalau kalau jualan gitu kan. Itu jadi kayak habit aja. Contoh nonton film di bioskop. Teman-teman kalau yang sering hobi nonton ya, sufi ya, suka film gitu. Saya sufi tuh suka film, ini nonton mulu gitu. Kalau lagi nganggur film nonton gitu. Itu tidak ada yang namanya kewajiban keharusan beli popcorn, teman-teman. Tapi orang kalau udah jadi habit kayak masuk bioskop tuh kayak kurang afdol kalau gak beli popcorn gitu. Itu namanya kebutuhan, udah kebiasaan.
Nah, yang bahaya itu kan kalau dalam olahraga itu jadi kayak kebiasaan. Gua kalau sarapan, oh, teman-teman kalau nonton channelnya Adera itu kan breakfast itu break fasting itu buka puasa bukan jadi habit. Ayo teman-teman sarapan pagi. Siapa sih yang mewajibkan sarapan pagi ini? Industrial teman-teman. Maka ya balik lagi di pagi hari itu ada yang namanya kupat tahu, ada bubur, itu kalori karbo semua kan. Makanya beberapa orang yang paham tentang konsep kesehatan justru malah melewatkan sarapan pagi. Jadi ada yang namanya intermittent fasting gitu kan. Nah ini teman-teman jadi memang harus dibiasakan. Kalau nggak terbiasa ya wajar karena belum kebiasaan. Ya, belum terbiasa. Bagi orang yang belum terbiasa 10.000 langkah tiap hari ngos-ngosan, Pak. Kalau sekarang udah terbiasa 10.000 langkah tuh per hari tuh kayak biasa aja gitu. Ya, 15.000 biasa aja. 20.000 tuh mulai tuh berkerasa ngos-ngosan capek gitu kan. Nah itu karena dilatih. Sama kayak sedekah. Kalau Anda belum terbiasa jutaan, saya sedekah 1 juta, 2,5 juta, 5 juta. Latih dengan ratusan ribu dulu, ya. Nah, jadi melatih hati ini tetap lapang walaupun dalam kondisi lagi sempit. Jangan sampai jadi miskin kuadrat gitu kan. Udah mah secara saldo rekening kagak ada, ternyata hati pun tadi mau berbagi pun kayaknya berat banget gitu. Nah, maka di sini kita belajar dari banyak kisah Nabi ataupun para sahabat ya. Termasuk dari kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Ibrahim terkenal sangat dermawan, teman-teman. Bahkan beliau tidak suka makan sendirian. Apa hikmahnya buat kita semua? Orang yang dekat dengan Allah itu biasanya dekat juga dengan memberi. Ya, dia ngajak orang untuk bisa terlibat, ngasih gitu ya. Ayo, ayo makan, yuk, 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 gitu kan. Kalau makan, sama kalau dalam kehidupan misalkan, oh kalau ini udah gak apa-apa gue traktir. Ya, bukan di ujung-ujung gitu kan. Jadi kalau kita tuh punya habit kalau makan itu ya dulu-duluan ke ke yang bayar, tempat bayar gitu kan langsung gue bayar gitu. Kadang pura-pura ke toilet padahal dia bayar gitu. Wah, itu duluan. Nah, karena itu jadi habit, memberi gitu. Itu rahasia orang kaya yang jarang juga dibuka. Mereka sering kali memberi dalam kondisi sudah terjadi kebiasaan gitu, ya. Nah, kita belajar dari Nabi Ibrahim gitu kan, beliau sangat dermawan, tidak ingin semuanya dinikmati sendiri, pengen terusnya berbagi. Nah, maka pelajaran buat kita, hati yang dipenuhi cinta dunia itu sulit berbagi, teman. Sementara hati yang dipenuhi cinta Allah itu selalu ingin memberi. Pertanyaannya sekarang saya nanya ke Anda. Siapa di antara Anda yang pengen menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang? Coba komen katakan saya di kolom komen ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman. Allah lapangkan ya. Karena kita ini pribadi ini ya kita ini gitu ya. Itu gak cuma sekedar diciptakan jadi orang baik. Jadi orang baik mah sholat tepat waktu udah baik. Baca Quran, hafal Quran orang baik kan. Tapi yang bermanfaat buat banyak orang. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia lah. Lainnya itu sabda Nabi. Maka yuk belajar dari sekarang memberi. Ya, sesulit apapun kondisi hidup kita, kalau nggak ada, kalau mentok beneran nggak ada duit di rekening gitu ya, dengan tenaga, dengan ilmu, pengalaman, teman-teman. Tapi kalau masih ada ya dengan uang lah, uang itu bisa lebih fleksibel, teman-teman. Orang manfaatnya bisa lebih fleksibel ya. Kita belajar dari Utsman. Nah ini teman-teman tahu lah kisahnya Utsman bin Affan. Bagaimana saat perang Tabuk, Utsman itu menyumbang 300 onta dan 1.000 dinar emas, teman-teman. Itu kalau dikonversi ke rupiah tuh mungkin jatuhnya miliarnya nggak cuma sekedar 1 sampai 10 miliar ya, bermiliar-miliar. Rasulullah bilang tidak ada lagi yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya ini wah ini bahaya banget dar nih keimanannya gitu kan. Ya. Apa pelajaran buat kita? Sedekah itu bisa menjadi apa? Penyelamat hidup, teman-teman. Bisa penolong akhirat kita nanti dan pembuka kemuliaan, ya. Nah, ini pelajaran kita dari Utsman bin Affan. Bagaimana kalau dalam berbagi. Ya, kalau kita nih relate-nya ke kita sekarang, ada program dalam dakwah, kajian gitu ya, support. Saya sering kali tuh di chat, Ustaz, ini ada apa namanya? Ada acara kajian ini bisa mau support, ya siap, nomor rekening, gas gitu. Ya. Ustaz, gitu, ya apa, gak apa. Ada programnya ini umroh nih, apa gas. Gitu ya. Nah, itu juga menjadi alasan kita kenapa kita pengen kaya kan gitu ya. Kita pengen berbagi banyak. Nah, supaya kita nanti bisa lebih banyak lagi berbaginya, maka latih dengan angka kecil dulu. Nah, ini pelajaran kita dari Utsman. Pelajaran kita dari Abu Bakar, yang juga saya yakin Anda pun tahu, ya. Bagaimana Abu Bakar ini ya menyerahkan seluruh hartanya, ya. Ketika ditanya sama Rasul, apa yang Anda sisakan untuk keluarga? Jawabannya sangat luar biasa di luar nurul gitu ya. Allah dan Rasulnya. Wah ya. Orang yang yakin kepada Allah biasanya paling berani memberi. Nah tentu Anda sendiri jangan juga langsung dar-dar begini. Ya Anda juga tadi latih tuh dari segi keimanan Anda, kebiasaan Anda. Jangan langsung semuanya gitu, jalan Allah gitu kan.
Pas giliran tadi ada masalah keluarga ya gak bisa bantu gitu. Ya tetap kita dari segi keimanan mungkin tidak seluar biasa Abu Bakar gitu kan. Maka planning kita sebagai manusia umum nih gitu ya. Pada dasarnya kita planning atau caranya Usman tadi itu 1/3 teman-teman. 1/3 itu apa? 1/3 itu adalah 33% itu apa dijadikan sebagai putaran modal, 33% dipakai untuk infak, sedekah gitu ya. 30% dipakai untuk kehidupan. Itu alanya Usman pakai rumus 1/3 gitu. Bahkan kalau ngomongin soal tentang sedekah teman infak, itu ada penelitiannya khusus. Makanya kenapa orang-orang kaya dunia pun dia senang berbagi, ya. Orang yang suka memberi lebih bahagia, lebih sehat mental, lebih tenang dan tingkat stresnya lebih rendah, teman. Ya. Makanya seringkali juga orang-orang tertentu itu mulai merasakan, mungkin juga Anda pernah merasakan dan sering merasakan, ketika berbagi itu lebih tenang, lebih bahagia daripada ketika menerima gitu ya. Ada orang-orang yang begitu, teman. Kenapa? Karena di sini hormon kita dalam diri kita muncul hormon dopamin. Dopamin itu yang bikin kita jadi semangat, makin sering memberi, makin sering terus memberi lagi. Nah, itu dopamin tuh. Semangat, ada reward. Apalagi kita ketika udah sedekah dapat lagi sesuatu yang kejutan dari Allah itu makin tuh. Ya. Yang kedua itu adalah serotonin. Serotonin itu adalah yang bikin jadi tenang, bikin jadi stabil, gak emosian, gak baperan. Dan yang ketiga adalah oksitosin yang bikin kita dekat dan terhubung. Ketika kita berbagi, misalkan, ketika itu saya berbagi dengan dengan teman-teman santri gitu ya, ketemu langsung gitu kan, masya Allah gitu ya, itu ngerasa terhubung, kayak part of mereka aja gitu. Nah itu teman-teman yang orang jarang tahu, ada risetnya, ada penelitiannya, ya. Nah maka sekali lagi di sini tugas kita adalah bagaimana kita ini membiasakan diri untuk bersedekah walaupun nominalnya masih di angka kecil. Ya. Nah, untuk bisa kebayang teman-teman ada video ya. Ada video yang bisa kita putar buat teman-teman pengalaman saya waktu saya turun ke lapangan. Nah, ini yang membuat akhirnya oksitosin saya keluar walaupun kita mungkin secara physically kita tidak paham, tapi itu makin wah ini relate sih. Ini makin gue tuh terhubung sama mereka dan kita pengen pengen support mereka terus gitu ya. Boleh Kang Adit mungkin videonya disiapkan, ada video yang kita pernah turun ke lapangan berbagi dengan para santri itu. Nah itu salah satu penelitian itu ada gitu. Nah tugas teman-teman mungkin juga nanti akan merasakan tuh ketika turun atau ketika melihat ya cerita-cerita dari para santri, cerita-cerita dari para yatim duafa ataupun masakin yang memang luar biasa perjuangannya, itu ngerasa kayak wah dulu gue pernah sulit gitu ya. Jangan sampai teman-teman ini jadi sulit juga gitu. Nah, monggo Kang Adit boleh diputar dulu mungkin. Baik Kang, Masya Allah. Ini kita langsung lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Maroko untuk bisa realisasi program dari Tabungan Surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang hafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Wah, luar biasa. Siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dahulu dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Kaca Kang Adi tunggu. Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Nah, itu teh. Masjid. Oh, masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan
dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Hmm. Hari anak-anak di dia teh ya jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh, Tuh, suasana ayeuna teh. tidur? Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, Di tapi asrama. asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Masjid. Sekalian kalau Senin Kemis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia Ya, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Iya. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Hmm. Berapa ya? Ayah 10 gitu lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafalkan Al-Quran, ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al Marokot, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rezeki, dari setiap rezeki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Sudah jus 7. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya bisa jadi bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah, susu proteinnya sudah kami terima. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pas kemarin kita salurkan, Masya Allah, semakin kita turun ya, semakin kita berbagi, itu makin kerasa bagaimana itu menjadi kebutuhan kita gitu. Nah makanya teman-teman yang sekiranya tuh apa, yang sekarang tuh kondisi mungkin lagi ada masalah gitu ya, lagi ada hajat gitu ya. Maka quote-nya tadi ya, sedekah itu bukan cuma sekedar mengenyangkan gitu ya orang lain, tapi juga menyembuhkan hati kita sendiri gitu ya. Nah buat teman-teman yang pengen ikut serta dalam program apa tadi ya protein, artinya dalam menyukseskan program protein, pengen jadi donatur, apa kan bahkan kalau pengen jadi donatur tetap ya, pengen jadi donatur tetap gitu ya, silakan teman-teman kontak aja tim dari Tabungan Surga yang nanti bisa di chat di kolom chat gitu ya. Nah ini ya, rezeki itu gak cuma uang ya, ya rezeki itu gak cuma uang ya, padahal bisa juga yang lainnya gitu ya. Apa itu yang lainnya? Tuh. Ya artinya apa? Hati yang tenang, teman-teman, keluarga harmonis, anak yang soleh, ya, tubuh yang sehat, ya, relasi yang baik dan bisnis dipertemukan dengan orang yang tepat. Ya. Mungkin kita sekarang ngira bahwa rezeki yang baik itu, yang bagus itu ketika kita uangnya banyak, gitu ya. Tapi ketenangan itu juga tidak bisa dibeli dengan uang. Maka ya baik lagi kita harus berjuang juga, gitu kan. Gimana caranya hati kita bisa tenang? Karena dengan tenang itulah kita bisa melakukan banyak hal. Rumusnya teman-teman, ya, nanti Anda boleh praktekkan ya. Yang tenang yang menang, ya. Dalam bisnis, dalam negosiasi, dalam olahraga, dalam apapun ya tenang. Keluarga harmonis ya, lebih dekat ya dengan keluarga, anak yang soleh, tubuh sehat ini ya.
Ini rezeki yang juga kita perjuangkan, gak cuma sekedar dari harta ya, dan dijauhkan dari musibah gitu ya. Kadang Allah tidak menambah uang kita, ya, tapi mengurangi masalah kita. Ya dengan apa tadi poinnya? Uangnya mas sebulan mungkin cuma berapa, tapi masalahnya alhamdulillah satu persatu selesai kelar gitu. Nah, itu yang patut kita harus kita syukuri. Ya kenapa? Baik lagi karena tidak semua orang ya dimudahkan dalam penyelesaian masalahnya. Teman-teman tahu nggak dari 7,7 miliar yang pernah saya ceritakan ke teman-teman gitu kan? Itu tidak semua tuh saya bayar loh. Mungkin ada seeman lah 1 miliaran gitu ya. Yang itu akhirnya tuh mereka tuh Kang, udahlah nggak apa-apa, bayar segini aja, nggak nyampe full gitu pembayaran hutangnya itu. Ada yang cuma sekedar udahlah setengahnya, sepertiganya, ada yang gak usah dibayar itu. Itu luar biasa loh. Nah itu yang bahasanya tuh bagi bagi saya pribadi saya nggak harus dapat uang gitu di bagian yang topik bagian itu ya, yang 1 miliar itu cukup Allah menggerakkan hatinya untuk lapang aja. Ya udah Kang nggak apa-apa. Atau kemarin juga kita kan nggak tahu ya kayak begitu. Ya udah takdirnya lah Kang, nggak apa-apa, udahlah, nggak usah dikembaliin. Nah ini kan jadi luar biasa, ya kita gak usah bayar hutang untuk bisa lunas hutang gitu kan. Kebayangkan kalau Anda punya hutang ke orang, gitu kan, orangnya tiba-tiba ngechat Anda, bro gak usah dibayar, gak apa gitu, lunas lah, iya. Luar biasa gitu kira-kira ya. Nah itu bisa jadi begitu, ya. Kenapa sedekah membuka rezeki teman-teman semua? Karena sedekah itu membersihkan hati, menghancurkan sifat pelit, yang kita sering kali balik lagi apa dengan segala macam alasannya gak mau berbagi gitu kan, ya membuka keberkahan, ya terus mengundang doa mustajab. Nah ini bisa jadi juga tuh saya punya habit ya, ini juga semoga tidak jadi cerita yang gimana gitu. Ini menjadi sebuah hikmah pelajaran ya. Saya kalau tiap kali launching produk, launching bisnis tuh selalu dimulai dengan sedekah dulu, teman. Bukan pengen mancing enggak, jadi kayak habit aja. Kalau udah habit kan baik lagi ya. Kadang alasannya itu tidak jelas gitu ya. Lebih kepada keyakinan akan firman Allah ya. Sedekah itu menolak bala gitu kan. Sedekah itu menguatkan kita begini-begini, begitu-begitu dan seterusnya gitu. Nah ini ya. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, maka kami akan mudahkan bagi jalan menuju kemudahan. Insya Allah akan dimudahkan. Nah, maka bagian yang tadi ikut serta dalam bersedekah, ya, entah itu tadi yang bersedekah di masjidnya ataupun tadi di program yang lainnya atau di program protein, semoga Allah kasih kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini ya. Apa bedanya orang pelit dan dermawan, teman-teman semua? Udah jelas ya. Orang pelit itu sibuk menghitung kehilangan. Wah, kehilangan dihitung semuanya, hitung-hitungan, hidup dalam ketakutan, susah percaya kepada Allah, itu orang pelit ya. Orang dermawan itu adalah orang yang hidup dengan penuh harapan. Harapan akan pertolongan Allah, harapan bagaimana kita bisa bermanfaat buat banyak orang, Allah akan cukupkan, yakin banget, seyakin-yakinnya. Karena tadi apa kaya itu mentalitas gitu ya, apa tidak punya uang hanya kondisi sementara, ya. Itu mindset-mindset yang dimiliki hidup lebih lapang gitu. Nah ini orang yang dermawan setting mentalnya dalam diri. Ingat ya, kita gak cuma sekedar aspek finansialnya, tapi aspek mentalnya. Itu yang harus kita insight di kepala kita. Makanya forum format kayak habis ini kudu terus kita bikin itu supaya nyeting mentalnya itu diulang-ulang. Iya juga ya, bener juga kata Lewa. Ini tuh, ngingetin tuh ya. Nah ini ya, dalam bisnis, kita kan pebisnis nih kebanyakan kan ya. Banyak orang fokus marketing, selling, branding, copywriting, closing, dan ads. Itu yang sering kali kita perjuangkan. Tapi lupa ada campur tangan Allah. Dan itu besar kuasanya tuh ya kun fayakunnya tuh luar biasa Masya Allah gitu. Dan kita jangan sampai lupa itu. Jadi sekali lagi tugas kita itu jangan cuma sekedar pikirin masalah teknisnya doang. Tapi lupa dengan jalur langitnya. Yang sekali lagi jalur langit ini tidak terprediksi jalurnya gitu ya. Kadang juga datangnya juga tiba-tiba gitu ya. Nah ini ya buat teman-teman. Tadi ya boleh di-share lagi sama Kang Adit link di kolom chat ataupun ini ya buat yang pengen sambil sedekah silakan ya. Kenapa teman-teman sedekah pagi? Jadi Rasulullah pernah bersabda setiap pagi itu ada malaikat berdoa ya Allah berikan ganti pada orang yang berinfak. Dan doa berikutnya adalah berikan apa ke kebangkrutan bagi orang yang pelit gitu ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang sekarang sedekah pagi hari itu insya Allah doain baik, bukan cuma saya yang mendoakan, bukan cuma sekedar teman-teman tabungan surga tapi malaikat langsung yang mendoakan ya. Bayangkan setiap pagi Anda malaikat menemukan bis Anda tuh wah, itu rahasia yang tidak pernah terbongkar gitu ya. Jadi apa rahasianya Kang gitu ya ditanya adalah rahasianya. Rahasianya adalah sedekah tiap pagi gitu ya. Kenapa didoain malaikat langsung? Dan doa malaikat tuh mustajab ya. Ini ya menolak musibah yang mungkin adanya tiba-tiba mau ada rencana bikin ini tiba-tiba ya bisa berbelok gitu. Itu bagaimana cara Allah membuat skenario yang berbeda ya dengan cara apa tadi gara-gara kita sedekah. Kadang sedekah bukan mendatangkan uang tapi menghindarkan bencana dari jauh yang lebih dari yang lebih besar ya.
Bayangin teman-teman, misalkan mobil mogok, kita keluar duit 5 juta. Masuk rumah sakit bayar 20 juta ya kayak saya kemarin ya. Anak kecelakaan tidak ternilai. Tetapi gara-gara kita sedekah gitu kan, gara-gara kita bersedekah, musibah itu jadi datang gitu. Kalau Anda ngikutin saya tuh di YouTube ya, saya pernah sakit, sempat pernah koma ya. Ini juga qadarullah ya. Saya nanti mungkin Kang Adit izin tidak ada Q&A jam 7 persis, seorang di jam 7 mungkin saya akan langsung ya. Kan ini saya udah dijemput sama keluarga, qadarullah kakek meninggal gitu kan. Ya orang kalau udah meninggal gimana ya maksudnya tuh ya, udah waktunya gitu. Ya dulu ketika karena kan kemarin di ICU ya, saya cerita ke istri kan, ya ICU mah udah 50-50, saya bilang. Itu antara hidup dan mati. Nah, saya tuh pernah dalam kondisi semua keluarga tuh pada datang, pada yasinan gitu. Wah, udah gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika itu ya kita memutuskan untuk sedekah tanda kutip ya brutal. Saya nggak tahu ini karena amalan yang mana sekali lagi ya. Tiba-tiba ventilator saya bergerak, bukan untuk akhirnya lewat ya, tapi malah dicabut. Artinya saya lolos dari fase koma gitu. Ini yang sering saya ceritakan di seminar-seminar. Tapi baik lagi saya nggak tahu, ini cuma sekedar ibroh aja. Bagaimana kita sedekah itu bisa menolak bala, menyembuhkan dengan jalur yang kita nggak pernah prediksi. Dokter bilang bakal begini begitu, ya Allah menyembuhkan, maha menyembuhkan kan. Gitu ya. Nah ini sekali lagi, mungkin rezeki kita nggak nambah secara materi uang, gitu, ya, tapi kita banyak dapat pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Kenapa dari sesara teman semua bisa jadi karena terlalu cinta dunia, terlalu perhitungan, kurang syukur dan menahan hak orang lain. Nah ini jangan sampai ya di dalam rezeki kita, di dalam income kita ada orang lain. Ya. Nah, ini ya barang siapa yang bakhil, sungguh jadi bakhil terhadap dirinya sendiri. Ketika kita nolong orang, kita nolong diri kita sendiri loh. Ya, kita nolong diri kita sendiri. Maka yuk tolong saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Nah ini level sedekah teman-teman semua. Sedekah terbaik itu ketika kita keluarnya saat sempit, saat sulit, ya kan itu ujian iman, ya. Takut kekurangan dan masih ingin memiliki. Wah itu tuh ya, ownership terhadap duit, wah. Nah, kenapa begitu? Nah, ini bukti iman. Maka guru saya bilang, boleh kehilangan pekerjaan, boleh kehilangan penghasilan, nggak boleh kehilangan satu, keimanan kita pada Allah. Ya, kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, ya, bagaimana ini orang yang sangat kaya raya, sangat dermawan, sering membagikan hartanya, tapi anehnya, gitu ya, justru makin bertambah ketika semakin dibagikan hartanya. Ini pelajaran penting buat kita. Anda makin sedekah tuh, yang tadi sedekah tuh, ya insya Allah setelah ini Anda bersedekah ya, banyak gitu kan. Itu sedekahnya nanti berlipat-lipat. Cobain aja. Anda sedekah pagi ini, misalkan Anda punya saldo rekening berapa, sejuta, misalkan. Nah, dari dolar 5.000 gitu, 10 juta kan jadi. Ya nggak ada yang tahu ya, nggak tahu bagaimana Allah membalasnya dengan balasan uang lagi kah, balasan kesehatan, kebahagiaan, proyek apapun gitu ya. Orang pelit takut miskin, orang padahal yang bikin miskin itu sering miskin itu justru kepelitan itu sendiri gitu, yang bikin sempit itu sendiri ya. Jadi tadi orang kaya bisa saja dia pelit kalau pelit dia kalau dia sempit gitu ya. Sebaliknya orang miskin bisa jadi dia lapang kalau dia dermawan ya. Nah, ini ya sedekah tidak harus menunggu kaya. Ada dalam surat At-Taubah, Anda bisa buka Al-Quran, catat dulu ya karena saya tidak menampilkan ayat ya. Dalam surat At-Taubah 75-77 sampai itu 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Doa sama Allah, nanti juga kalau saya kaya, saya bersedekah ya Allah. Nyatanya enggak. Jadi jangan nunggu kaya baru bersedekah. Tapi bersedekahlah insya Allah Anda akan menjadi kaya raya ya. Sedekah kecil, dampak besar. Contohnya apa kalau Anda gak punya duit banyak? Jangan remehkan nasi bungkus, air minum, mau 10.000 ya, susu termasuk tadi ya. Senyuman, ilmu, tenaga. Rasul bersabda ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi tadi yang Anda sedekah, saya ngelihat juga beberapa di antara yang sedekah cuman tadi ya 5.000, 10.000. Ya syukur-syukur 50.000, 100.000, insya Allah itu sangat bernilai banget ya di mata Allah dan Allah gak mungkin salah catat ya. Ya, jangan berpikir saya punya uang lalu sedekah, tapi tadi justru saya diberi uang itu untuk bisa bersedekah lebih banyak. Semoga siapapun Anda yang hadir di Halbis pagi ini di episode sedekah termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa-bisa sedekah brutal ya. Amin ya Allah ya. Sedekah brutal tiap pagi, tiap hari ya, tiap bulan ya, dar ya. Ada yang bertanya tuh mungkin ya, Kang, sedekah itu baiknya kemana dulu gitu ya. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 215 tuh ya, urutannya itu adalah satu tuh ke orang tua, dua kerabat teman-teman ya, tiga itu adalah ke anak yatim, 5 ke orang miskin gitu ya. Berikutnya adalah orang yang dalam perjalanan. Kalau Anda cek di surat Al-Baqarah ya, 215. Silahkan dicek tuh ada ayatnya. Jadi jangan sampai Anda keluar dadador ke orang tua, ke saudara, ya, ke orang terdekat, itu Anda nggak pikirin gitu ya. Nah ini ya.
Bisa jadi Allah mempertemukan Anda dengan hal bis ini bukan karena Anda butuh ilmu baru, karena Anda udah tahu ilmu sedekah itu gimana. Tapi Allah pengen ya tadi ya ladang amal ini juga Anda bisa maksimalkan ya. Ini ya ada ladang amal sedang Allah tawarkan. Nah, maka saya mendoakan sekali lagi buat teman-teman semua yang pagi ini bersedekah, sedekah apapun, dimanapun ya, nggak hanya di tabungan surga ya, teman-teman dibalas kebaikannya berkali-kali lipat, teman-teman ya. Nah ini ya, kalau yang belum bersedekah, program di tabungan surga ada ini ya, support para santri yang sedang hafalin Quran, yang sedang belajar agama ya, tapi proteinnya kurang. Ya saya pernah nyantren teman-teman ya. Ya kalau Kang Dewa bisa bahasa Arab ya, gue juga tiap hari ngomong bahasa Arab dulu gitu kan. Ya, dikit banyak lah paham gitu ya. Nah ini ya, program protein ini program yang kita bikin untuk membantu para santri ya, untuk memenuhi apa namanya gizi santrinya ya, proteinnya terutama ya. Dan ya, mulai dari 5.000. Jadi kalau Anda mau sedekah nih pagi ini, kelipatan 5.000 bisa, 5.000, 10.000, 20.000, 25, 50, 100. Kalau pengen jadi donatur tetap juga boleh, kontak aja tim tabungan surga ya. Dan sekali lagi di sini benar-benar sedang kita membantu banyak orang, terutama para perjuang agama Allah ya. Yang kalau tadi cek Anda di apa di videonya itu ada yang udah hafal 7 juz, 10 juz, 15 juz gitu ya. Karena realitas santri saat ini makan seadanya ya. Kurangan gizi, aktivitas tapi padat, belajar sampai malam tapi ya baik lagi kebutuhannya kurang. Nah, kenapa kita kudu nolong mereka, teman-teman semua? Karena ada keutamaan membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Nih, renungannya apa? Ketika kita ini poinnya adalah kita bantu santri, mungkin Allah sedang hidupkan pertolongan kita untuk di masa depan nanti. Kita seringkali update gadget, ya, nongkrong mahal, ya, jalan-jalan jajan impulsif, tapi anak-anak para pejuang Al-Quran ini tidak diperhatiin. Makasih lagi di akhir sesi, ya, sebelum saya tutup, saya kembalikan ke Adit ya. Yuk jadi bagian dari donatur protein, sedekah terbaik bukan yang membuat kita dipuji, tapi yang membuat orang lain jadi hidup, ya, anak-anak santri jadi lebih kuat dan Quran terus dijaga. Ya, semoga Allah takdirkan kita menjadi kaya raya teman-teman semua ya. Kaya raya, sekaya kayaknya agar bisa sedekah lebih banyak lagi, bermanfaat lebih banyak lagi ya. Karena sejatinya ketika kita nolong orang, kita lagi nolong diri kita sendiri ya di masa depan besok. Bukan masa depan setahun lagi, 2 tahun lagi, tapi masa depan di akhirat nanti. Maka yuk saya mengajak teman-teman semua yang belum bersedekah boleh di-share QRIS-nya ataupun linknya ya ini ya. Ataupun di-share juga di chat. Kalau Anda belum dapat link nanti mungkin di grup HBO di-share juga sama tim tabungan surga ataupun sama tim teman-teman yang lain ya. Intinya kita sama-sama bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita agar bisa lebih layak lagi lah ya kita mereka mendapatkan gizi yang cukup gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Izin sekali lagi untuk sesi kali ini khusus saya tidak ada Q&A supaya langsung aja Kang Adit nanti ajak teman-temannya untuk bersedekah ya. Dan sesuai dengan topik ya kita langsung praktek. Topik kali ini kita langsung praktek sedekah yang mengundang ledakan rezeki. Semoga Anda sedekah pagi ini Anda dapat ledakan rezeki dalam waktu cepat ya. Hari ini juga ataupun besok ataupun lusa. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kang Adit. Monggo Kang. Baik, Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan. Kita doakan untuk Kang Dewa, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmunya, keluarganya, anak cucu keturunan, dan semua urusannya. Dan kita doakan juga untuk kakek Kang Dewa yang hari ini Allah panggil, wafat di hari Jumat, insya Allah penuh keberkahan, dilapangkan kuburnya, dan tentunya menjadi ahli surga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Allah menerima amal solehnya dan Allah memasukkan ke dalam jannahnya insya Allah. Dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, ayah bunda bangga sahabat semua yang masih hadir. Sekali lagi tentunya hari ini kita mendapatkan rezeki yang penuh berkah, ilmu di hari Jumat, dan tentunya berkaitan dengan sedekah. Maka sesuai dengan ilmu materi yang kita terima didapatkan dari Kang Dewa, maka kami mengajak untuk bunda bangga sahabat semua, mari kita praktek ya sedekah di pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah di hari Tasyrik ya, dan insya Allah mengundang banyak keberkahan untuk kita semua, menjadi ledakan rezeki untuk kita semua. Karena tadi yang disampaikan Kang Dewa, masalah hidup bukan selalu kurang kerja, kurang pintar, kurang strategi. Kadang masalahnya adalah kurang membuka pintu langit. Dan mari jadikan sedekah ini ya di pagi hari ini sebagai
bentuk bahwa kita berikhtiar untuk membuka pintu langit. Insya Allah Allah hadirkan, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua ayah bunda bangsa sahabat yang hadir di pagi hari ini dan ikut ambil bagian sedekah untuk program protein, program tumbuh energi untuk santri Indonesia yang insya Allah setiap rupiah yang diberikan, ya, sebesar apapun nominalnya akan sangat bermanfaat untuk santri-santri di Pondok Pesantren Penghafal Quran Gratis Yatim Duafa dan tentunya menjadi energi untuk beramal soleh, dipakai makan, ya, Masya Allah. Kemudian juga dipakai belajar, ya, tolabul ilmi, dipakai untuk menghafal Quran dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Dan kami mengajak kepada seluruh, ya, peserta, ayah bunda, bangga sahabat semua yang hadir di sini untuk bisa istiqomah hadir di setiap hari Jumat, ya, mulai pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat sudah bisa bergabung mengakses di link Zoom yang kami bagikan di grup dan pastikan semua yang hadir di sini sudah bergabung di grup, ya, ada HBO 1, 2, 3 WA grup, ya, Halaqah Bisnis Online grup 1, 2, 3. Bagi yang belum bergabung bisa menghubungi nomor admin dan bisa bergabung di dalamnya dan semua informasi berkaitan dengan HBO Halaqah Bisnis Online akan disampaikan di sana. Ya, ada rekaman Zoom, kemudian juga materi-materi lainnya. Dan sekali lagi kami mengajak untuk semuanya bisa share kembali, ya, ilmu yang telah disampaikan, ilmu yang telah kita terima pada pagi hari ini, dan tentunya juga informasi HBO agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu, orang yang mendapatkan manfaat pada setiap hari Jumat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa, dan tentunya Allah mengampuni semua kehilapan kita selama ini. Dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita bersyukur pada Allah, Allah menambahkan nikmat-nikmat lainnya kepada kita semua, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Muhammad Ramdan, izin pamit. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas. Barakallahu fikum. Izin pamit.